Racikan Berita. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan waktunya dan menunggu untuk kita memulai diskusi media pada sore hari ini. Kita dalam diskusi media kali ini sebenarnya ingin melihat sejauh mana permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 dalam perselisihan hasil pemilu yang telah menjalani pemeriksaan pendahuluan itu muatan substansi isi permohonan mampu untuk dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kami akan mencoba untuk memberikan presentasi oleh Saudara Ibnu Syamsu dari Dewi Keadilan Foundation kepada Saudara Ibnu Syamsu. Kita persilahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya. Saya Ibnu Syamsu Hidayat dari Yayasan Dewi Keadilan. Beberapa hari ini, sekitar 1 minggu setelah kami mendapatkan permohonan dari pihak nomor 1 dan nomor 3, dan kemudian kami melakukan sedikit mini riset, dan kemudian bisa dilihat bagaimana konstruksi permohonan yang dilakukan atau yang dibuat oleh pasangan nomor 1, dan kemudian bagaimana konstruksi permohonan yang dilakukan oleh pasangan nomor 3. Kemudian kalau kita lihat di pasangan sebelumnya, KPU RI telah mengumumkan hasil masing-masing dari pasangan calon, baik nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Nomor urut 1 mendapatkan total suara 24,9. Kemudian nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan suara 58,6%. Kemudian Ganjar Mahfud itu mendapatkan 16,6%. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat konstruksi permohonan PHPU yang dimohonkan oleh nomor urut 1 dan kemudian nomor urut 2. Yang pertama adalah pemohon nomor 1 dan pemohon nomor 3 itu menjelaskan kurang lebih ada 4 bagian. Ada 5 poin yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah mengharapkan mahkamah keluar dari masalah hitung-hitungan suara saja atau bukan mahkamah kalkulator. Dan kemudian yang kedua adalah menyinggung soal kursi haram Gibran sebagai wakil presiden melalui tangan MK. Ini kita bisa lihat di putusan MK 90. Dan kemudian yang ketiga memulai tentang kecurangan dan dampak mobilisasi aparatur, penyalahgunaan kewenangan, kemudian program, kemudian anggaran negara yang berdampak pada pencalonan Gibran menjadi calon wakil Prabowo. Hal ini juga sudah kami lakukan riset dahulu sebelum pencalonan, misalkan bagaimana mobilisasi yang dilakukan oleh aparatur penjabat kepala daerah sampai dengan tingkat desa, yakni perangkat desa dan kepala desa. Kemudian yang keempat yang sama-sama disinggung oleh kedua paslon ini adalah meminta mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Subianto. Dan yang kemudian yang terakhir adalah khusus untuk paslon nomor 1 yang meminta hal yang sangat khusus, yakni adalah tidak Gibran tidak dicalonkan atau didiskualifikasi dulu, kemudian baru kemudian pulang. Khususnya selanjutnya ini khusus untuk dalil keterangan yang dilakukan oleh nomor urut 1. Yang pertama adalah ketidakprofesional KPU dalam proses pencalonan Gibran. Kita tahu bersama bahwa DKPP sudah memutuskan terkait dengan pelanggaran etik bagaimana KPU dalam hal proses penerimaan Gibran sebagai calon wakil presiden itu melanggar kode etik, yakni tidak melakukan revisi terkait dengan etik. Kemudian yang kedua adalah
lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh nomor 1 maupun yang dilakukan oleh beberapa koalisi masyarakat sipil. Misalkan dengan laporan yang dilakukan atas tindakan dari Ridwan Kamil di Jawa Barat, kemudian penyalahgunaan kewenangan oleh Mensos dari Kementerian Pertahanan, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Wamen ATMBN. Selain itu juga terhadap dengan perbuatan yang dilakukan oleh Wamendes. Kemudian yang ketiga adalah kecurangan penyelenggaraan dalam proses verifikasi partai politik. Pasangan nomor 1 dalam permohonannya menjelaskan atau mempersoalkan terkait dengan bagaimana KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu sejak awal sudah bermasalah, yakni dengan mendalilkan terkait dengan kecurangan verifikasi partai politik. Kemudian selanjutnya pasangan Anies Mohaimin juga mempersoalkan terhadap pejabat kepala daerah, karena pejabat kepala daerah ini menurut nomor 1 ini akan berdampak terhadap perolehan suara yang ada, dan kemudian bagaimana mobilisasi yang dilakukan oleh pejabat, baik pejabat di gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian juga mendalilkan terkait dengan bagaimana sebaran terkait dengan aparat desa, yakni keterlibatan dari asosiasi maupun dari kelompok-kelompok kepala desa yang kemudian mendukung paslon 2, itu juga dijabarkan di dalam permohonan. Kemudian yang terakhir mendalilkan terkait dengan bagaimana mobilisasi aparatur, bansos, dan elektabilitas Prabowo. Dalam hal ini sangat menarik dalam hal yang disampaikan oleh nomor urut 1, menggambarkan bagaimana sebelum adanya bansos, kemudian setelah bansos, dan kemudian elektabilitas Prabowo setelah adanya bansos, dan kemudian sebelum adanya bansos, itu juga diuraikan di dalam permohonan nomor 1. Kemudian selanjutnya bagaimana terkait dengan dalil Ganjar Mahfud dalam hal KPU ini. Yang pertama adalah terkait dengan abuse of power, dan kemudian juga mendalilkan terkait dengan politisasi bansos. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pelanggaran prosedur di TPS, kemudian bagaimana politisasi bansos oleh pemerintah, dan selanjutnya dalam hal tentang kecurangan penyelenggaraan pemilu dan pencalonan Gibran. Dalam permohonan yang dibuat oleh Ganjar Mahfud juga mempersoalkan terkait dengan bagaimana pencalonan Gibran. Yang pertama adalah KPU menerima Gibran tanpa melakukan revisi peraturan KPU, itu juga didalilkan. Kemudian yang kedua adalah mempersoalkan dengan putusan MK 90 yang dimana itu seharusnya Gibran tidak masuk dalam kategori itu, karena Hakim Konstitusi Edi Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmir itu berbicara terkait dengan pengalaman itu bukan di kabupaten dan kota, tetapi ada di provinsi. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal dalil Ganjar Mahfud itu juga menjelaskan terkait dengan skema di sini. Skemanya adalah pertama adalah Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Anwar Usman menjadi ketua MK, kemudian mahasiswa Solo melakukan PR terkait dengan kandidasi pilpres, sampai dengan bagaimana politisi bansos. Jadi membuat adanya 3 skema di sini, dan kemudian juga dijelaskan dalam permohonan yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Kemudian yang ketiga, yakni dalam hal ini juga setelah ini juga menjelaskan bagaimana sebaran pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo itu ada di mana saja. Hal yang sama juga disinggung oleh pasangan nomor urut 1 tadi. Ini hampir sama, dan kemudian ini akan menjelaskan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi dalam permohonan ini adalah juga memberikan representasi atau bentuk
adanya keterlibatan dari pemerintah untuk mendukung atau memenangkan pasangan calon nomor urut 2, itu juga jelas di sini. Kemudian yang kedua adalah grafik kedua itu terkait dengan politisi Banten juga sudah saya singgung tadi. Kemudian yang terakhir adalah adanya dugaan pelanggaran prosedur di TPS yang ada di 37 provinsi. Di sini ini lebih spesifik daripada yang nomor urut 1 tadi. Di data yang ada di nomor urut 3 dalam Ganjar Mahfud menjelaskan bagaimana pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu BPS dalam hal pembukaan TPS, kemudian pelanggaran prosedur itu juga disebutkan dalam permohonan ini. Kemudian kami dari Sanjari Keadilan melihat ada tantangan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan calon baik nomor urut 1 dan nomor urut 3. Yang pertama adalah dalil kecurangan. Yang kami melihat bahwa setiap kecurangan yang didalilkan oleh pemohon itu harus dibuktikan. Misalkan adanya provinsi mana yang misalkan menjadi kunci itu yang akan harus kita buktikan di MK nanti oleh pasangan nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Kemudian yang kedua adalah saksi yang relevan. Kita bisa melihat di 2019 menjadi tertawaan kita semua, misalkan dulu ada saksi yang dianggap tidak kredibel dan tidak apa gitu ya. Ini harapannya tidak terulang sehingga saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh nomor urut 1 maupun nomor urut 3 itu juga sangat relevan karena itu yang akan mendukung dalil yang dilakukan oleh pemohon. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan surat suara. Peristiwa kecurangan mesti punya kaitan langsung dengan perolehan suara. Sebenarnya ini sudah disinggung oleh permohonan yang dilakukan oleh nomor urut 1 karena dia juga bicara soal angka. Nomor 1, nomor 3 juga sudah bicara terkait dengan angka. Akan tetapi bagaimana membuktikan kembali lebih lugas dan lebih meyakinkan kembali suara-suara yang hilang akibat dari proses KPU yang tidak dianggap tidak bagus atau bermasalah. Kemudian yang terakhir adalah konfirmasi kecurangan perlu dicek dan kemudian harus dikonfirmasi apakah sudah dilakukan penegakan hukum di Bawaslu atau tidak, karena MK biasanya akan mempertanyakan kalau misalkan TSN apakah ini sudah dilaporkan oleh Bawaslu, apakah ini sudah ditindak oleh Bawaslu atau belum. Dan karena itu perlu konfirmasi. Demikian mini riset yang kami lakukan di Yayasan Dewi Keadilan, dan kemudian pada sore hari ini akan dibedah dengan materi dari Bang Mediam Sari, kemudian Mbak Yudi Suhanti, dan kemudian melalui Zoom ada Pak Ahmad, mantan komisioner Bawaslu RI. Terima kasih. Oh, Mas Fadli Ramadhani, lupa. Ya, karena Mas Fadli Ramadhani dulu dilupakan oleh Mas Ibnu, saya perkenalkan Pak Fadli Ramadhani dari Perludem. Terima kasih Ibnu sudah memberikan presentasi terkait dengan sejauh apa para pemohon paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dalam perkara di MK itu bisa melakukan pembuktian dari permohonan yang telah dijabarkan beberapa hari yang lalu. Atas permintaan Pak Auhan, kita akan meminta pertama mungkin kepada Pak Fadli Ramadhani dari Perludem untuk memberikan tanggapannya atas mini riset yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Yayasan Dewi Keadilan, dan juga mungkin tambahan-tambahan mungkin juga bisa kayak prediksi ya Bang ya, kan biasanya kalau di pertandingan sepak bola itu ada prediksi berapa skor terakhir nantinya akan muncul. Ini sekarang skor terakhir bisa dikasih lah bayangannya. Mungkin kepada Bapak Fadli kita persilakan. Ya, makasih Mas Fatko, dia suruh kita jadi dukun ya, mencetak hasil ya. Kali Dinuju. Bang Ferry, Mbak Bibip, Pak Han, Mas Ibnu, dan teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang dilakukan oleh teman-teman Dewi Keadilan ya, coba melihat spesifik soal dalil kecurangan sebetulnya, karena teman-teman juga
menginisiasi peta kecurangan pemilu ya, mendokumentasikan banyak sekali praktik kecurangan, maka melihat proses di Mahkamah Konstitusi, melihat proses perselisihan hasil pemilu di Pilpres 2024 yang mempersoalkan banyaknya praktik kecurangan pemilu, ini memang sudah bisa diprediksi dari awal sebetulnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait dengan alasan-alasan permohonan atau dalil tentang kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi memang selalu menjadi hal yang paling utama dalam setiap perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya untuk pemilihan presiden. Nah, yang ingin dibangun sebetulnya adalah banyak praktik kecurangan yang terjadi sepanjang tahapan pemilu sebelum hari pemungutan suara, dan kecurangan itu kemudian berdampak kepada konfigurasi suara pemilih dan berdampak kepada hasil pemilihan umum itu sendiri. Nah, karena kecurangan itu terjadi dan itu berdampak kepada perolehan hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi mesti membatalkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Kira-kira permohonan yang disampaikan oleh 01 maupun 02 materinya seputar itu. Nah, lalu bagaimana pembuktian dalil-dalil kecurangan ini? Nah, yang pertama menurut saya, kalau tadi dilihat ya, praktik soal kecurangan dalam tubuh penyelenggara pemilu atau dalam institusi penyelenggara pemilu, ini memang sesuatu yang sudah terjadi dari awal. Bahkan kekeliruan dalam menyusun komposisi komisioner KPU dan Bawaslu itu sudah terjadi bahkan sejak penyusunan tim seleksi misalnya. Dulu teman-teman Perludem dan bersama dengan teman-teman civil society yang lain sudah mengkritisi komposisi tim seleksinya Jokowi ini keliru karena terlalu banyak unsur pemerintah di dalamnya. Ditambah lagi kemudian proses seleksinya tidak transparan. Banyak hasil seleksi tidak diumumkan secara terbuka sehingga menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan. Nah, yang paling fenomenal saja adalah soal kecurangan dalam verifikasi partai politik peserta pemilu. Bagaimana KPU menjadi aktor utama dalam memanipulasi proses verifikasi partai politik dalam peserta pemilu, dan itu sudah ada putusan DKPP-nya. Nah, ini menarik ya, karena tadi teman-teman DUK adalah mengaitkan dengan sejauh mana sih terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh KPU itu sudah diproses atau kemudian sudah diawasi oleh Bawaslu dalam kerangka penegakan hukum pemilu. Nah, dalam konteks itu kita bisa mengatakan penegakan hukum pemilu sangat lemah, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Dalam konteks kecurangan di Perpol misalnya, verifikasi partai politik, Bawaslu tidak apa-apa. Republik ini sudah ribut, informasi kecurangan itu sudah bocor kemana-mana, bahkan sudah banyak sekali diberitakan oleh teman-teman media. Sudah muncul laporan ke DKPP, rekaman-rekaman suara, arahan-arahan untuk melakukan manipulasi itu sudah muncul ke publik dari bawah apa-apa. Mereka dengan mudahnya mengatakan ya kami nggak menemukan proses yang diperintahkan itu di lapangan dari hasil pengawasan. Berarti kan nggak bekerja. Publik saja bisa mengetahui, media mengetahui itu, dan sementara Bawaslu tidak menemukan itu, sedangkan mereka melakukan pengawasan langsung dan melekat. Taruhlah misalnya mereka memang tidak menemukan langsung ketika melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi, tapi ketika keributan ini muncul, informasi soal pengerahan penyelenggara pemilu di daerah agar mengubah hasil verifikasi itu ribut di ruang publik, Bawaslu juga tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau bicara soal praktik kecurangan yang ada di tubuh lembaga penyelenggara pemilu dan itu berkaitan dengan perolehan hasil pemilu, menurut saya relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua, yang lebih signifikan sebetulnya yang disorot tadi oleh teman-teman di UKADIan dan juga dibicarakan oleh dua tim hukum pemohon adalah soal bagaimana variabel anak presiden menjadi calon masuk ke kontestan
lalu dampaknya kepada pemenuhan prinsip fairness dalam penyelenggaraan pemilu. Ada yang menarik tadi grafik yang ditampilkan ya, bagaimana misalnya sebelum adanya anak presiden atau sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata elektabilitasnya Pak Prabowo nggak dominan amat. Tapi ketika ada putusan MK, lebih-lebih lagi kemudian Gibran betul-betul didaftarkan menjadi calon, itu seolah-olah seperti memencet tombol aktivasi. Semua sumber daya negara, semua pejabat-pejabat negara mengambil peran untuk kepentingan anak presiden agar bisa menang dalam proses pemilihan umum. Nah, itu yang kemudian berdampak kepada politisasi bansos, itu yang kemudian berdampak kepada terlibatnya banyak sekali pejabat kepala daerah, kepala desa, dan lain-lain untuk kemudian ke kemenangan Prabowo dan Gibran. Nah, apakah itu berdampak kepada perolehan suara? Jawabannya iya. Itu terlihat dari tren elektabilitas dan juga terlihat dari hasil pemilihan umum atau hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU. Jadi kalau kita bisa lihat kronologisnya, sebelum adanya putusan MK dan sebelum Gibran dicalonkan, sebetulnya Prabowo nggak terlalu dominan. Tapi begitu dia dicalonkan, nah itu sumber daya negara, program negara, terutama bansos, aparatur negara digerakkan semuanya. Dan pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan penegakan hukum oleh Bawaslu? Nah, yang mengagetkan juga ternyata Bawaslu justru di keterangannya kemarin di Mahkamah Konstitusi, Mbak Bibi mengatakan tidak ada pelanggaran, tidak memenuhi unsur gitu. Selesai di pernyataan tidak memenuhi unsur saja. Soal bagaimana rangkaian fakta-fakta pelanggaran itu mereka dapatkan, bagaimana rangkaian fakta dugaan kecurangan itu mereka nilai, apa analisis hukum mereka terhadap itu, tidak keluar, tidak muncul. Nah, oleh sebab itu menurut saya sesuai dengan pertanyaan diskusi ini ya, tentang dalil-dalil kecurangan penyelenggaraan pemilu, mungkinkah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi? Menurut saya sangat mungkin dibuktikan. Dan MK mesti masuk ke dalam ruang bagaimana hasil pemilu itu didapatkan oleh peserta pemilu. Yang kemudian hasil pemilu itu ditetapkan oleh KPU. Nah, kalau misalnya bicara, oh ternyata suara Prabowo sudah 90 juta gitu ya, suara Anies berjarak jauh dari suara Prabowo, apalagi suaranya Ganjar gitu, sehingga ini sulit untuk dibuktikan dan dikabulkan, ya menurut saya itu terlalu dangkal proses PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah sangat sering untuk keluar dari pakem PHPU di MK hanya soal hitung-hitungan suara. MK sudah berkali-kali masuk jauh untuk menilai apakah integritas penyelenggaraan pemilu itu dipenuhi oleh semua aktor pemilu sehingga hasil pemilu ini betul-betul legitimate. Nah, saya bisa contohkan misalnya, nggak usah pilkada yang jauh-jauh ya, pilkada di 2020 misalnya, itu ada 2 kasus pilkada yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan hitung-hitungan suara. Masalahnya itu adalah masalah soal keterpenuhan syarat calon. Satu itu pilkada di Kabupaten Bovendigul, ini pilkada 2020 ya, yang calonnya itu belum memenuhi syarat sebagai mantan terpidana yang harus selesai menjalani masa jeda 5 tahun. KPU sudah menolak waktu itu, tapi Bawaslu memerintahkan untuk dimasukkan sebagai calon dalam proses sengketa pencalonan. Pada akhirnya Yusak ini dimasukkan oleh KPU sebagai calon, dan lebih parahnya dia menang di proses pemilihan. Jaraknya jauh sekali, selisih suaranya jauh, kemenangannya sangat jauh. Tapi ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi, apa yang dilakukan MK? MK menilai soal keterpenuhan syarat calon Yusak. MK kesampingkan dulu soal selisih suara yang sangat jauh, tapi dilihat oleh MK, oh ternyata memang dia nggak memenuhi syarat sebagai calon. MK nggak katakan, oh kenapa tidak ketika proses pencalonan dulu Anda persoalkan, sekarang sudah ada perolehan suaranya, nggak begitu MK.
Yang ngomong itu Bawaslu. Yang ngomong itu Bawaslu dan KPU. KPU juga. Jadi kalau alasannya kenapa tidak perlu dipersoalkan, saya kira kita nggak perlu penegakan hukum berarti. Dan kita harus melihat proses perselisihan hasil itu sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Nah, kasus lain misalnya yang paling fenomenal, kasus pilkada Sabure Jua, NTT, Pak Bibip. Orang yang namanya Orin Ryu Kore sebagai calon kepala daerah, orang NTT, tapi ternyata dia pernah menerima warga negara Amerika Serikat, yang otomatis dia kehilangan warga negara Indonesia. Kemudian dia belum pernah kembali untuk mendaftar ya menjadi warga negara Indonesia, tapi dia ikut pilkada di NTT. Ikut pilkada tidak tahu bagaimana ceritanya bisa lolos verifikasi. Pada hari pemungutan suara mendapatkan perolehan suara terbanyak, menang, dan selisihnya jauh, hampir sama lah selisih suaranya dengan pilkada di Bovendigul. Nah, di Sabure Jua MK lebih jauh progresif. Sengketa pilkada Sabure Jua itu diajukan ketika semua rangkaian proses perselisihan pilkada 2020 sudah selesai. MK sudah case close untuk menyelesaikan PHPU pilkada 2020. Sudah selesai semua. Tapi tiba-tiba ada pemohon mengajukan PHPU Sabure Jua, diterima MK, diperiksa dan diputus. Orin dicoret karena tidak memenuhi syarat kewarganegaraan, diperintahkan pilkada ulang. Nah, ini mengonfirmasi kemudian apakah MK bisa keluar dari jebakan hitung-hitungan suara saja untuk memeriksa hasil PHPU? Jawabannya bisa. MK berkali-kali melakukan itu. Nah, apakah MK bisa kemudian memeriksa pelanggaran-pelanggaran dan banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi? Jawabannya bisa. Dan memang tantangannya adalah bagi para pihak ya, selain menyelesaikan dan membuktikan kecurangan itu terjadi, yang harus dibuktikan adalah menjelaskan titik kecurangan itu di mana dan relevansi dan kaitannya dengan perolehan suara. Kalau kecurangan ini nggak terjadi, suaranya itu nggak sebegini. Nah, itu yang harus diyakinkan kepada MK. Kalau itu bisa dibuktikan, jangan-jangan di Pilpres 2024 kita akan mengukir sejarah PHPU Pilpres dikabulkan untuk pertama kalinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fadli atas pemaparannya yang secara umum terkait dengan membuat apa kita akan melihat bagaimana MK ke depan, apakah dia akan keluar dari permasalahan mahkamah kalkulator itu atau akan lebih progresif dengan mempertimbangkan banyak hal. Mungkin aku geser ke Mbak Bibip Susanti. Mbak Bibip, jadi kan kalau dari melihat dari kedua permohonan paslon 01 dan 03 ini, ditambah dengan penjabaran dari Bang Fadli tadi, apakah mungkin rasanya dengan situasi seperti saat ini, hakim konstitusi seperti saat ini, atau berdasarkan teori saja, apakah mungkin dengan cara menarasikan bagaimana suara berbagai kecurangan itu dilakukan dan mempengaruhi hasil, kan sebenarnya hasil berapa puluh persen pun itu, tapi kan yang mereka coba buktikan adalah kecurangan yang membuat angka tersebut muncul. Nah, kira-kira apakah itu mungkin terjadi di Mahkamah Konstitusi kita hari ini? Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Saya disclaimer dulu ya, kalau nanti batuk-batuk dan bersin harap maklum, saya lagi gak enak badan. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung menjawab pertanyaan Lafo ya, tapi menjawabnya dengan beberapa catatan nih. Misalnya begini, memang ada persoalan-persoalan atau tantangan yang sifatnya prosedural dan substantif di Mahkamah Konstitusi untuk Pilpres. Makanya menarik sekali tadi Fadli sudah sampaikan posisi untuk pilkada, karena memang di sini letak tantangannya bagaimana ketika aspek politik itu dipertimbangkan dengan sangat berat oleh hakim. Jadi prosedurnya begini, misalnya prosedurnya barangkali kawan-kawan sudah menyadari juga, waktu 14 hari kerja untuk pembuktian buat saya itu juga tantangan yang cukup luar biasa, karena dampaknya juga misalnya pembatasan jumlah saksi dan ahli. Saksi dan ahli sekarang batasnya 19
hasil RPH sudah diumumkan beberapa hari yang lalu. Katanya 19 pokoknya campur antara saksi dan ahli, terserah mau saksinya 15, ahlinya 4, atau saksinya 10, ahlinya 9, katanya terserah. Tapi izinkan saya membandingkan 2019 dengan pemohonnya satu. Sekarang pemohonnya kan dua, 01 dan 03. Pemohon 2019 itu cuma satu, dan itu saksi dan ahli itu saksi 15, ahli 2. Dan juga itu ada kemungkinan saksi dan ahli dari pihak terkait gitu ya. Nah, jadi dari segi itu saja saya juga tidak mau main matematika ya, jadi harus kali plus, enggak juga sih, tapi kita semua bisa lihat dari 2019 tantangan untuk membuktikan sebuah apa namanya ya, sebuah peristiwa semasif pilpres yang memilih itu 204 juta atau berapa ya, sekitar segitu. Cukup nggak tuh? Kalau pilkada berapa lama? Pilkada 30 hari ya? 30 hari. Kurang lebih segitulah. Nah kan kita ingat waktu 2019, kalau pileg kan 30 hari ya, tapi saya kira kurang lebihnya bisa kita lihatlah dari situ. Kenapa 14 hari kerja? Itu tantangan aja dulu ya, kita taruh di atas meja, itu tantangannya. Dan kita lihat dari 2019 itu MK bersidang sampai pagi, sampai jam 5 pagi, kemudian mereka mulai sidangnya lagi beberapa jam kemudian, karena gila 14 hari harus selesai menurut undang-undang, jadi tidak bisa diapa-apakan. Dan tantangan prosedural yang kedua adalah pemanggilan itu juga dilakukan, nanti boleh dicek, kebetulan ada salah satu kuasa hukum tim 01 kebetulan, nah mantan ini juga ya, mantan ICW juga, Mas BW ada di sini, boleh ditanya. Tapi yang selama ini juga sudah kami pahami dari prosedur yang 2019, 2014, yang namanya pemanggilan saksi itu tanggung jawab dari pemohon. Saya ingat 2019 itu karena Mas Denny Indrayana waktu itu yang jadi kuasa hukumnya Pak Prabowo, jadi curhat-curhatan juga, dan waktu itu terbuka juga sih di sidang. Dia minta supaya ada saksi yang dipanggil oleh MK dan diberikan perlindungan saksi. Dipenuhi nggak oleh MK? Tidak. Makanya sulit untuk membuktikan gitu. Jadi saya bayangkan kalau misalnya Bu Risma karena yang meminta PDI Perjuangan 03, mungkin dia bersedia. Tapi apakah seorang Sri Mulyani misalnya bisa dengan mudah bilang ya saya akan datang dan memberikan kesaksian? Apakah seorang Kapolda, entah dan apakah itu jadi atau tidak, tapi kan rumornya sudah disebarkan dari 03 katanya mau ada Kapolda, terus dia bisa dengan entengnya datang memberikan kesaksian. Nanti dulu kita berbicara soal struktur nih, kita berbicara soal relasi atasan bawahan, bukannya normatif bahwa Kapolri nggak boleh mencegah anggotanya yang memberikan kesaksian di pengadilan. Saya waktu itu ada diskusi dengan seorang dari kepolisian dan dia bilang normatif sekali, nggak boleh Kapolri menghalangi. Ya ngerti, normatifnya memang nggak boleh, tapi nyatanya ya sama aja, prakteknya nggak boleh. Tersangka disiksa, tapi kan kita tahu nyatanya kayak apa, gitu. Jadi kita harus membaca ini dalam sebuah situasi politik yang tidak sederhana dan tidak bisa dijawab dengan normatif. Nah, jadi terhadap yang prosedural itu misalnya, kalau saya sih punya harapan, kenapa tidak? Kalau MK-nya memang progresif, mereka kesampingkan 14 hari kerja. Ingat 2003 MK itu pernah menyampingkan pasal 50 Undang-Undang MK. Judulnya mengesampingkan ya, baru kemudian membatalkan. Tapi di perkara yang pertama, ketika mereka diminta, MK baru berdiri. Dan waktu itu MK dibatasi oleh undang-undangnya sendiri. Mereka hanya bisa memeriksa undang-undang yang dibuat setelah amandemen konstitusi. Nah, kemudian perkara yang itu tuh undang-undang advokat, MK memutuskan terlebih dulu menyampingkan pasal 50 sehingga mereka bisa memeriksa undang-undang advokat. Dan baik gitu ya putusannya, dan kemudian setelah itu baru mereka membatalkan pasal 50.
Misalnya itu bisa, kalau mereka memang progresif, menurut saya bisa saja dilakukan. Dan begitu juga dengan pemanggilan dan perlindungan saksi. Jadi maksud saya progresifnya adalah kalau 01 atau 03 meminta MK untuk Anda tolong dong, kalau pakai kop surat MK nih, nggak mungkin Bu Sri Mulyani nggak boleh bukannya nggak mungkin, memang dilarang untuk dihalangi untuk datang. Kita bisa persoalkan lagi di pengadilan. Kalau pakai kop surat MK, orang Fadli ini dipanggil, dia nggak mau datang. Tapi kalau pakai kop surat pengadilan, dia harus datang. Kalau Ferry menghalangi, Ferry kita bisa bawa ke pengadilan karena menghalangi saksi yang memang dipanggil oleh mahkamah. Misalnya begitu. Begitu pula kalau misalnya mahkamah mengajukan perlindungan saksi. Kalau nanti ada yang sangat membahayakan, karena kita tahu ini levelnya luar biasa ya yang kali ini. Nah, jadi itu proseduralnya. Kemudian dilakukan tantangan di level substansi yang pasti mendatangkan saksi, tadi sudah sedikit dibahas. Tapi yang kedua memang meyakinkan hakim soal bagaimana yang terstruktur dan sistematis itu punya dampak pada suara. Nah, makanya tadi pertanyaan dari Lavo sangat penting karena seharusnya MK model memutusnya memang seperti yang mereka lakukan paling tidak di Bovendigul dan Saburai Jua 2020, dua-duanya tahun 2020. Mereka mulainya bukan dengan menimbang dampak PS-nya pada M, tapi langsung memang masalah dari awal. Bahkan ketika kita tidak perlu melihat angkanya berapa, gitu. Jadi itu yang mungkin atau tidak dilakukan menurut saya mungkin. Karena, nah ini karenanya ini. Yang pertama ada perubahan konstelasi. Jadi saya kalau kan orang banyak yang nanya nih, memangnya Mbak Bibit masih percaya ya sama MK? Oh kalau saya sih masih. Bahwa kita mesti awas, mesti kritis, mesti ngingetin ya. Tapi saya masih percaya karena memang ada perubahan konstelasi. Selain mereka berdelapan, bahwa maksudnya Pak Anwar Usman nggak ikut, tapi 8 orang itu kan juga sekarang ada 2 hakim baru. Pak Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manahan Sitompul dan Pak Arsul Sani yang menggantikan Pak Wahidudin Adams. Saya bukannya bilang mereka berdua itu superhero, tapi dimanapun misalnya kita nih satu kelompok, ada orang baru yang masuk, mungkin orangnya dekat sekali dengan Ferry, kita langsung akan berubah konstelasinya. Mungkin saya jadi menjauh dari Ferry, mungkin tiba-tiba ada teman-teman yang mendekat ke Ferry. Poin saya di situ. Jadi bukannya Arsul Sani dan Ridwan Mansur 1000% integritasnya teruji dan akan bisa mempengaruhi 6 hakim lainnya, bukan begitu. Tapi saya mau membacanya dari konstelasi yang pasti akan berubah. Plus yang juga positif adalah ketua MK yang sekarang, Pak Suhartoyo itu juga seseorang yang kalau kami pelajari dia leadershipnya jauh lebih baik daripada Pak Anwar Usman. Jadi memang dari dulu kan leadershipnya Pak Anwar Usman itu sering dipertanyakan ya, leadershipnya ya, teman-teman pasti paham kan. Kalau pemretnya teman-teman siapa yang punya leadership, siapa yang enggak gitu ya. Kurang lebih Pak Anwar Usman dari dulu kami kritiknya begitu. Dan Pak Suhartoyo sangat berbeda. Nah jadi bisa jadi dengan kepemimpinan Pak Suhartoyo dan Prof. Saldi Isra, mereka lebih punya kemampuan untuk membuat putusan yang progresif. Apalagi ada catatan yang baru 2020 tadi, PSM di Pilkada yang di Bovendigul dan Saburai Jua itu kan baru 4 tahun yang lalu gitu. Nah jadi itu yang menurut saya akan mudah-mudahan, makanya bikin saya masih percaya, plus semangat untuk mengembalikan legitimasi. Sebenarnya jadi mereka kan bukannya nggak tahu kalau mereka lagi jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan berapa kali dalam beberapa diskusi, termasuk sama teman-teman, waktu kemarin saya Ferry juga ke MK karena ada acara di MK. Kami diwawancara sama teman-teman staf di MK soal legitimasi, bagaimana cara mereka mengembalikan legitimasi MK. Jadi keinginan untuk mengembalikan legitimasi itu besar sekali, termasuk misalnya bagaimana MK-MK, kalau teman-teman perhatikan, mereka tuh udah kayak ini juga loh, ngecek
persiapan kemarin. Mungkin nggak terlalu menonjol ya, tapi saya memperhatikan betul. Jadi misalnya itu saja mereka gunakan. MK-MK-nya sekarang dipimpinnya oleh Pak Palguna. Mungkin teman-teman dengar kemarin ada 3 putusan kan, Pak Anwar Usman dinyatakan bersalah lagi tapi hanya teguran, Pak Saldi Isra dan Pak Arief Hidayat dinyatakan tidak bersalah. Nah, jadi ada kesempatan di situ. Nah, terakhir kita bisa diskusi ya. Sebenarnya Lako saya kurang suka kalau ditanya kayak komentator bola, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena saya jadi mikir iya ya, mungkin baiknya kita walaupun nggak mungkin seakurat ahli nujum, tapi paling tidak secara normatif aja kan kemungkinan satu pertimbangan hukum bagus karena orangnya ya memang menurut saya ada kemungkinan ini bagus gitu ya dan mengabulkan. Normatif aja nih. Kemungkinan kedua, pertimbangan hukum bagus, tapi tidak mengabulkan karena pertimbangan politik. Itu mungkin loh. Makanya saya ada beberapa wawancara kemarin-kemarin tuh yang seperti sudah mengunci, termasuk dari teman-teman wartawan kan udah mengunci kayak, emangnya mungkin Mbak, kita kan sebentar lagi mau ganti bulan Oktober loh. Saya bilang bulan Oktober itu masih 6 bulan loh, bukan 6 hari. Jadi maksud saya nggak adil kalau kita kunci dulu, gila masa kita udah capek nih, rakyat nih pemilu. Itu namanya kita mengunci proses pemberian keadilan dengan sesuatu yang sifatnya asumtif gitu. Bahwa nggak mungkin ada pemilu dalam waktu 6 bulan. Kalau 03 kan ada ngasih tanggal ya, 26 Juni 2024 di petitumnya. Bahwa juga nggak akan sanggup lagi dan seterusnya, itu adalah soal-soal yang sifatnya teknis sekali. Dan menurut saya, ya kalau misalnya teman-teman masuk kita semua yang di depan, teman-teman wartawan punya pertanyaan kayak gitu normal banget sih. Tapi itu tidak boleh jadi pertimbangan hakim. Hakim harus di kepalanya isinya adalah gimana caranya kami memberikan keadilan. Konteksnya demokrasi. Bukan mikirin wajahnya Pak Prabowo Gibran, wajahnya Pak Anies Mohaimin dan wajahnya Ganjar Mahfud, bukan. Jadi silakan kita kalau teman-teman punya pertanyaan kayak gitu wajar. Saya juga mampu nggak ya KPU itu wajar, tapi tidak boleh jadi pertimbangan hakim menurut saya. KPU kalau diputuskan oleh hakim untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan Juni 2024 misalnya ya, katakanlah pokoknya suatu saat antara sekarang sampai 20 Oktober 2024 ya harus bahwa mereka akan kelimpungan, panik, segala macam, kita semua harus bantu. Itu urusan yang berbeda, bukan urusan hakim konstitusi. Nah, tentu saja kemungkinan normatif yang ketiga diintervensi lagi seperti putusan 90 di mana pertimbangan hukumnya pun kacau benar. Kalau putusan 90 itu kan bisa kita maaf ya, tapi sama mahasiswa saya aja sampai agak-agak ditertawakan gitu. Karena memang cuma betul pertimbangan hukum putusan 90. Nah, saya bayangkan itu kan terjadi karena diintervensi. Kalau ada intervensi lagi, itulah kemungkinan normatif yang ketiga. Nah, gitu dulu kali ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bibi, walaupun kita tidak mendengar skor oleh akhir. Saya sengaja dari mancing, kalau aja Mbak Bibi ngasih skor gitu. Karena kan sebenarnya di MK sendiri bukan itu. Ketika kita mempertimbangkan komposisi hakim kan kita nggak ada bedanya sama mereka yang di mata-mata pelapor gitu. Hitung hakim MK sebagai hitungan satu suara, dua suara, kalau dia 4 gitu. Jadi mungkin selanjutnya terima kasih Mbak Bibi kepada Bang Ferry lebih terkait dengan kemarin kan KPU juga sudah memberikan jawaban ya Bang, termohon sudah memberikan jawaban dan rata-rata mereka mempermasalahkan isi permohonan dari 01 dan 03 itu lebih banyak jalannya ke itu dari 02 ya. Tapi mereka mempermasalahkan mengapa itu tidak dipermasalahkan soal kandidasi dari dahulu. Sehingga yang disalahkan di ujung ini adalah KPU-nya sendiri. Dan kemudian juga di permohonan itu juga serangannya banyak menyasar pada paslon 02 dan spesifik kandidasi Gibran dan juga kemudian bansos untuk kampanye yang dilakukan oleh Jokowi.
Jadi itu bukan menyasar langsung pada KPU sebagai termohon. Nah, kira-kira dalam konstelasi di Mahkamah Konstitusi nanti, itu apakah akan memperkuat, MK akan membuat tafsir sendiri berbeda dari yang kebiasaan selama ini yang bilang ya yang diajar tetap harus KPU sebagai termohon. Tapi sekarang kan konstelasinya lebih jauh, tidak hanya di KPU saja. Ya. Gitu loh. Saya menyesalkan pertanyaan Lako karena kenapa tidak ada pertanyaan soal Boleh kalau betul. MU lawan Liverpool. Saya ingin mulai dari beberapa hal. Pertama, satu soal pandangan saya personal terhadap persidangan dan beberapa pandangan yang perlu kita diskusikan yang berkaitan dengan proses persidangan. Kedua, saya mau bicara soal apakah persoalan angka-angka perlu dibahas dalam perkara ini lebih jauh, atau apakah sebenarnya pihak pemohon satu dan pemohon dua, jadi peristilahnya ini agak apa ya, berbelit-belit. Kalau disebut pemohon satu dan pemohon dua itu artinya capres urut satu, sementara pemohon dua itu artinya capres urut tiga. Supaya kita tidak salah interpretasi, saya akan biasakan menggunakan seperti Ibu sampaikan, capres urut 1 atau 01 dan capres urut 3 atau 03 dan capres 02 untuk pihak terkait. Soal angka-angka itu juga menurut saya penting untuk jelas. Yang ketiga, soal apa yang harus dilakukan dalam persidangan ini untuk membuktikan telah terjadi kecurangan. Karena konsen kami di peta kecurangan pemilu dan teman-teman Teknis Indonesia adalah mencoba mengungkap kecurangan pemilu yang terjadi, dan teman-teman sudah baca beberapa rilis kami soal itu. Yang pertama, pandangan personal saya terhadap persidangan di Mahkamah Konstitusi. Satu, ketika ada pandangan yang mengatakan bahwa kenapa proses di MK menuntut pemilu ulang? Menurut Mas Gibran yang baik, ya, bahwa kalau ada yang meminta pemilu ulang lalu tidak terkabulkan keinginan dari calon tuannya, apakah harus pemilu ulang lagi berkali-kali? Ini perlu saya bahas bahwa memang tidak semua orang paham hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kepemiluan kita. Salah satu contohnya ya Mas Gibran, bahwa pemilu sampai selesai dan jagoan yang menang itu tidak akan pernah terjadi. Apakah bisa diulang berkali-kali? Faktanya pernah terjadi di Pilkada Jawa Timur. 2 kali diulang oleh perintah MK. Pertama bandel, diulang lagi untuk kedua kali. Artinya sebelum kehendak konstitusi bahwa pemilu itu dilangsungkan secara jujur dan adil, jurdil gitu ya, maka pasti MK akan memerintahkan ulang. Kedua, ada yang mengatakan bahwa ini semua mau mengajukan perkara ke MK, ya, kalau kalah mesti ke MK. Ya. Sama persis sebenarnya, kalau menang kan mau mempermasalahkan soal angka, kan gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya ada upaya memberikan pemahaman yang salah. Kalau kalah pergi ke MK, ngomong bahwa calonnya harus menang. Padahal tugas Mahkamah Konstitusi memang menerima perkara. Dan tidak perlu khawatir kalau terjadi perubahan hasil. Sebab memang tugas Mahkamah mengubah hasil. Peradilan itu hadir karena untuk mengubah hasil pemilu. Kalau kemudian tradisi ya, membangun kesan bahwa di MK cuma seremonial, ya, nanti juga hasilnya akan tetap begitu. Untuk apa kita mengadakan MK? Kan peradilan ini penting untuk malah mengubah hasil kalau terbukti telah terjadi kecurangan pemilu. Ya, itu tugasnya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya selama ini tidak mengubah hasil, ya mungkin sebelum-sebelumnya belum berhasil dibuktikan soal kecurangan pemilu yang luar biasa tidak perlu mengubah hasil. Nah ini
menurut saya kesalahan ini tugas Pak Bibi dan teman-temannya akan berulang-ulang sampai mungkin 5 tahun ke depan juga ya akan yang sama, tetapi kami pastikan kami akan terus bahas kesadaran berkonstitusi. Yang kedua yang menarik menurut saya adalah ketika pembahasan permohonan Capres 01 dan Capres 03 itu dianggap tidak membahas perselisihan hasil pemilu alias angka-angka. Dan menurut Capres 02 itu adalah kesalahan fatal karena Mahkamah Konstitusi hanya mengulas perselisihan hasil. Sementara soal prosedur angka-angka, soal prosedur TSM itu harus dibawa ke Bawaslu. Nah, saya mau melihat dari perspektif dari bacaan saya, mendengarkan 01 dan 03 menguraikan soal kecurangan. Kalau kita simak dari penjelasan Mas Ibnu tadi, sebenarnya ada angka-angka. Contoh misalnya ketika 01 menguraikan penempatan penjabat kepala daerah dengan ditugaskan untuk melakukan kecurangan yang menguntungkan Capres 02, maka telah terjadi perubahan tingkat keterpilihan hingga ke angka 70% lebih. Itu angka, itu bentuknya persen. Nah, apakah itu tugas 01 dan 03 mengkonversinya menjadi nilai perolehan suara? Ya itu tergantung. Tapi MK semestinya memahami bahwa itu angka kecurangan yang diperjelas. MK dalam putusankah, dalam pertimbangannya, atau menanyakan kepada para pihak 70% lebih itu angkanya berapa? Dan mestinya kalaupun pihak-pihak belum punya kemampuan menjelaskan angka kecurangan, MK sebagai hakim aktif ya bisa menghitung sendiri. Kalau memang mau niat betul menjadi mahkamah kalkulator misalnya, ya. Manfaatkan dong kalkulatornya. Jadi itu ada angka. Juga dijelaskan oleh kubu 03, Capres 03, oleh tim kuasa hukumnya. Yang menarik, yang diurai adalah peran presiden dalam menggelontorkan dana bansos yang berkaitan dengan upaya agar pemilih memilih calon 02. Kalau dilihat, terkesan tidak ada angka. Padahal bisa dilihat dari peta yang diajukan oleh kubu 03, di mana saja wilayah sebarannya. Dan angka yang terpengaruh dengan gentong lagi yang disebarkan oleh presiden, itu bisa dilihat dari keterpilihan 02. Karena apakah pemilih 02 memilih karena dia memang punya hak memilih, atas dasar pendapatnya sendiri, atau memilih karena gentong babi. Saya mau menggunakan logika PSU. Dalam logika PSU, kalau ada surat suara yang tercemar masuk ke dalam kotak suara, maka wajib untuk kemudian pemungutan suara ulang. Walaupun cuma satu orang double 2 kali memilih, maka wajib diulang semuanya. Karena tidak bisa dipastikan. Karena siapa dia memilih dengan double itu, untuk tujuan siapa? Karena hal yang sama mestinya juga diberlakukan kepada pemilih yang dipengaruhi terhadap gentong. Maka suara mereka harus dianggap tidak lagi menjalankan prinsip atau azas pemilu soal jujur dan adil. Itu angka menurut saya. Angkanya ada di 02 yang harus dikurangi. Sekali lagi, mahkamah bisa aktif menggunakan kalkulatornya atau pihak dari Capres 03 yang menjelaskan konversinya dalam angka. Kalau kita bicara angka-angka, masalahnya dalam kecurangan pemilu tidak semua bisa diangkakan. Contoh misalnya, azas pemilu itu langsung bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan 5 tahun sekali untuk konteks azas pemilu Indonesia. Saya coba tanyakan ke banyak pihak, bagaimana proses penyelenggaraan dan hasil pemilu, ya,
yang tidak jujur dan tidak adil itu diangkat. Kalau penyelenggaranya tidak jujur dan tidak adil, itu angkanya bagaimana? Kalau maupun dianggarkan, kalau mau dipaksa dianggarkan, seluruh proses penyelenggaraan pemilu sudah pasti tidak jujur dan tidak adil, maka hasilnya tidak adil kalau penyelenggaranya tidak jujur. Adilkah penyelenggara kalau untuk pasangan lain harus menggunakan PKPU untuk mendaftar, sementara untuk pasangan tertentu, terutama anak raja, gitu ya, PKPU-nya baru keluar setelah dia mendaftar. Dari titik itu saja sudah tidak adil. Jadi sekali lagi saya melihat apa yang disampaikan 01 dan 03 ada angka-angkanya kalau mau bicara angka-angka. Tetapi aspek soal penerapan azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu menurut saya jauh lebih penting. Skor yang ada di ujung kalau menjadi pedoman kita lalu mengabaikan proses yang sebelumnya, bagi saya aneh. Kita percaya hasil tanpa peduli terhadap proses. Seolah-olah kita memaksakan hasil ini adalah sebuah kebenaran utama, padahal proses juga sangat penting. Nah, bagi saya Mahkamah Konstitusi tugasnya itu menjadi penjaga konstitusi. The guardian of the Constitution. Tapi kok yang dijaga angka-angka, bukan konstitusinya. Bukankah konstitusi bilang penyelenggara harus mandiri? Kalau penyelenggara tidak mandiri bagaimana? Bukankah prinsip azas pemilu adalah jujur dan adil? Kalau seluruh proses tidak jujur dan tidak adil bagaimana? Bukankah itu tugas MK untuk mengawalnya? Jadi bagi saya penting untuk bicara soal proses itu. Nah, anehnya Bawaslu kemarin sudah menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi unsur TSN, tidak ada kecurangan TSN. Kamu mengatakan begini, bagaimana kalau dalilnya penyelenggara pemilu dan Bawaslu, di dalamnya adalah Bawaslu. Bawaslu itu sendiri bagian dari kecurangan. Bagaimana? Bagian dari penyelenggara kecurangan pemilu menyatakan tidak ada kecurangan pemilu. Bagi saya, apa yang disampaikan Bawaslu tidak bisa dipegang oleh Mahkamah karena dalil-dalil 01 dan 03 mengatakan bahwa penyelenggara sendiri terlibat dalam kecurangan. Tidak berlaku itu. Kalian mengatakan kan harus diurus oleh Bawaslu sementara perselisihan di MK. Saya mau mengatakan MK dan Bawaslu adalah dua lembaga yang berbeda. Mereka tidak terikat dalam susunan struktural kelembagaan. Bawaslu di bawah MK, lalu MK di atas Bawaslu, atau sebaliknya. Oleh karena itu, MK dapat mengabaikan apapun cerita Bawaslu dan KPU karena MK berdiri sendiri dan merupakan peradilan pemilu final ya, yang akan mengikat. Jadi dia di atas semuanya. Jadi dia bahkan bisa mengabaikan pendapat KPU dan Bawaslu. Bahkan kalau Bawaslu sudah memutuskan, MK juga bisa mengabaikan. Karena berdiri sendiri. Contohnya itu yang saya jelaskan. Bagaimana kalau penyelenggara pemilu itu juga curang? Kalau timbul pertanyaan, bagaimana kalau MK curang? Memang habis dunia. Karena harapannya sebagai puncak kekuasaan kehakiman, para pencari keadilan berbondong-bondong seluruhnya ke MK untuk menemukan keadilan. Kalau puncak pencarian itu ternyata menemukan bahwa MK ternyata juga tidak berlaku jujur dan tidak adil, memang ini cerita yang jauh berbeda dari harapan. Terakhir, karena tidak boleh banyak-banyak nih harus diskusi. Terakhir, apa yang harus dilakukan di dalam persidangan yang menurut saya penting? Saya mau ke arah ini tadi karena sudah diambil semua oleh Mbak Bibi sama Pandi sama Ibu. Saya mau ke arah yang berbeda. Seluruh dalil baik 01 dan 03, perhatikan Mas Dewi, ini menarik. Senior ini harus dikerjain. Kita juga nggak apa-apa.
salah. Takut langsung. Itu serius kan? Jadi takut. 01 dan 03 mendalilkan peran presiden. Pertanyaannya, kalau orang dituduh melakukan kecurangan, dia punya satu hak penting, membela dirinya dalam persidangan itu. Saya berharap 01 dan 03 meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersedia memberikan keterangan sebagai saksi untuk membela dirinya sendiri bahwa dia tidak terlibat dalam kecurangan. Meskipun sudah mengatakan cawe-cawe dan menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapur pada itu. Jika pun 01 dan 03 tidak didengarkan, maka saya berharap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dituntut adil mendengarkan seluruh pihak, memerintahkan dan meminta Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan MK supaya fair, supaya ini tidak soal 01, tidak soal 03, apalagi soal anaknya. Ini soal hak dia juga membela diri karena dituduh berbuat curang. Kalau dia tidak berani hadir, inilah problem kita. Apa yang membuat Presiden tidak berkeinginan menyampaikan pandangannya, membantah tuduhan-tuduhan itu, kecuali memang Presiden terlibat dalam permainan kecurangan. Sekian kontroversinya. Skornya keempat tiga seperti Liverpool ya. Tapi berarti ada satu lagi absen ya, Pak. Karena ketiga kali ya. Tapi kalau ternyata dia malah keren gimana? Oke, terima kasih Bang Ferry. Tadi waktu Bang Ferry jelasin soal satu surat suara merusak semua surat suara dalam satu kotak itu. Jadi saya percaya kalau kepala hal itu benar, Pak. Jadi gara-gara asal sulfat ada susu lama. Gara-gara asal sulfat. Jadi terima kasih Bang Fadli, Bang Ferry dan Bang Ijik. Kita masih ada Pak Ahmad di Zoom. Halo Pak. Oh ya Pak. Halo. Ya, bisa Pak terdengar walaupun agak ya. Pakai mikrofon. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Yang menyampaikan tadi kepada Pak Ferry, Pak Fitri dan juga Mas Fadli. Saya menambahkan sedikit saja terkait dengan di pada sore hari ini. Tadi disampaikan bahwa dari Ferry bahwa beberapa hal yang menjadi bahan permohonan KPU Mahkamah Konstitusi 01 dan 03. Saya memahami bahwa permohonan KPU ini adalah menjadi bagian bagi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Apakah sudah mempunyai prinsip-prinsip prudent, apakah sudah file and regulation atau sebaliknya masih banyak terjadi pelanggaran maupun kecurangan di tahapan pemilu 2024 ini di dalam tahapan pemilu pilpres. Kalau melihat dalil yang diajukan oleh mohon baik 01 dan 03, saya kira bahwa ini semuanya pada persoalan prosesnya, persoalan prosesnya bukan pada persoalan penghitungan suara sebagainya. Saya melihat itu lebih pada proporsionalitas pada persoalan prosesnya. Persoalannya adalah bahwa pelanggaran proses ini sebagian memang sudah ditangani oleh Bawaslu, tetapi barangkali oleh peserta pemilu yang lain di mana bahwa penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu dirasa belum mencukupi. Seperti keterangan dari Bawaslu dalam statement keterangan menyampaikan, saya beberapa menyampaikan bahwa apa yang terjadi di dalam
tidak ada dia dikatakan tidak memenuhi syarat materi aturan juga dari legislasi tidak hanya sampai itu. Jadi tidak ada uji respon aturan, tapi tidak bisa dalam lanjut karena tidak memenuhi syarat materi. Dan apakah tidak lanjut yang demikian itu sudah dianggap cukup oleh publik atau oleh peradilan nanti mengatakan konstitusi ini? Saya kira ini yang menjadi soalnya. Tentu misalnya bahwa ada beberapa misalnya soal bagaimana netralitas PJ itu dan sebagainya. Ada keterangan Bawaslu ini di dua daerah yaitu di Kalbar dan Cakang sudah ditindaklanjuti ke Mendagri dan sebagainya. Ya, sebatas itu. Kemudian misalnya ada dugaan pelanggaran terkait dengan satu wilayah itu. Ini juga dikatakan tidak terbukti. Tetapi saya kira menarik di dalam kasus satu wilayah ini sempat antara Bawaslu dengan jajaran Bawaslu provinsi di akhir jalannya itu juga beda pada hal ini. Dari kes-kes itulah misalnya pertanyaan berikutnya adalah apakah Mahkamah Konstitusi akan menguji kembali apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu itu kembali? Karena apa? Kalau ini memang persoalan proses yang sudah diputuskan Bawaslu, tetapi putusan Bawaslu ini adalah bagaimana dengan parameter mereka? Apakah keputusan Bawaslu itu sudah memenuhi kriteria keadilan atau tidak? Apakah sesuai dengan prosedur yang segera ini kembali pada Mahkamah Konstitusi? Apakah nanti akan bisa menguji kembali beberapa putusan? Karena proses-proses ini oleh Bawaslu dikatakan sudah dilanjuti, tetapi tidak sedemikian itu. Jadi persekusi ada di Mahkamah, apakah akan membuka kembali, menguji kembali terhadap beberapa putusan Bawaslu atas beberapa laporan publik dari pasangan calon. Yang berikutnya adalah kalau mengacu pada pengalaman pilkada dari Mas Wadi dan sampaikan, memang beberapa kali putusan pemerintah hasil untuk pilkada terutama di tahun 2020 ada beberapa. Mas Fadil masa dia ada di Borobudur, kemudian satu lagi juga yang juga yang dan ada satu lagi saya di juga yang tiga yang dari dua juga kemudian Borobudur memang kita berjalan untuk hubungan, tapi soal syarat calon dan sebagainya yang ini juga terpidana kemudian dari SPnya sudah masih sekaligus dan itu pengalaman di tidak kalian nanti tidak karena bahwa sebulan dari BD di pilkada sedang pilih dari penduduk dan diskualifikasi dan TPS di Pilpres memang Mahkamah belum pernah memberikan putusan dan sebagainya terkait dengan persoalan PSU dan Pilpres. Jadi saya kira ini ada di tangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pada persoalan apakah mindset MK nanti masih pada seperti ada di dalam putusan 90 jika soal syarat calon usia apakah akan diberikan keluar dari yang terakhir sebagai tambahan saya bahwa saya melihat bahwa dari posita nomor 01 dan 03 tidak ada posita soal rekapitulasi ulang, tapi langsung pada PSU. Menurut saya ada yang mudah diikuti soal rekapitulasi karena soal sirekap ya ini bisa dipermudah bisa
Sirekap ini sebagai alat, tapi nyatanya bahwa sirekap itu sudah ada, tetapi sebagai guna dia melakukan aplikasi. Banyak misalnya teman-teman sampai misalnya terjadi rekapitulasi seperti dengan DPK dan sebagainya. Logikanya kalau sirekap ini sebagai alasan dan sirekap kemudian ada persoalan, mestinya tidak diperlukan, tetap harus jalan dengan manual. Menurut saya, misalnya ini mestinya tidak bisa masuk dan sangat tidak tidak persoalan rekapitulasi yang tadi memang harus dibuktikan. Menyinggung soal ada berhitung misalnya rekapitulasi ulang seluruh TPS yang ada di Indonesia. Saya kira itu ada yang saya sampaikan lagi ini menjadi kembali pada 98 nanti sama yang nanti yang berarti kita ini maka masih sama saja usaha terbuka atau akan beda dari yang 90. Saya kira itu, terima kasih. Mohon atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas tanggapan dan juga banyak hal ya masukan seperti positif dari satu. Apakah ada pertanyaan lagi? Isi 1, 2, 3, oke. Baik, sebelumnya terima kasih soalnya Mas Yona. Perkenalkan, saya Fadil dari UPAR. Ingin bertanya pada para narasum yang diberikan dengan apa yang dipaparkan tadi oleh Mas Fadil, Pak Budi, Pak Ferry dan Pak Ahmad. Apakah dengan ini sepakat bahwasannya anggapan bahwa MK itu seharusnya tidak hanya sekedar mahkamah kalkulator yang hanya menangani perselisihan suara? Itu mungkin pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, mungkin spesifiknya ke Pak Abhan sebagai ex-komisioner Bawaslu. Menurut Pak Abhan sendiri, bagaimana melihat kinerja yang ditunjukkan oleh komisioner Bawaslu pada periode saat ini, terutama berkaitan dengan bahwasannya sebelumnya banyak pembiaran, apakah banyak pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu, tapi itu dibiarkan oleh Bawaslu atau bagaimana? Karena khususnya mungkin di paslon 2 cawapresnya Gibran itu beberapa kali ada laporan pelanggaran, terus ada yang dikatakan melakukan pelanggaran, tapi akhirnya tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu, baik itu mungkin yang di daerah maupun yang di pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Kota Gunung mengatakan tak kenal maka saya. Oleh sebab itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bersama Berdimo. Ini merupakan salah satu junior associate di Asia Kamsa Partner. Pertama tentu ucapan terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Tentu ucapan terima kasih juga kepada narasumber yang telah hadir. Tadi ada di awal Mas Ibnu, kemudian Mas Fadli, Mbak Bibi, Mas Ferry, dan Pak Ahmad. Pertanyaan saya singkat saja dan simpel sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang para yang mulia di Mahkamah Konstitusi, tentu para hakim Mahkamah Konstitusi tentu bukan hanya sebagai corong undang-undang lalu kalau kita berbicara tentang ATG hukum, tapi juga kita harus bisa melakukan
melakukan yang namanya fact-finding, penemuan hukum. Namun yang jadi pertanyaan sekaligus tantangan, apakah hakim ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa melakukan itu dan bebas dari intervensi-intervensi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber? Hal apa yang bisa mengubah gitu pemikiran para 8 hakim Mahkamah Konstitusi bahwa mereka bukan hanya melihat dari aspek hukumnya saja, bukan hanya melihat dari aspek formalnya, tadi sudah seperti yang saya bilang bukan hanya sebagai seorang undang-undang, tapi bisa melakukan yang disebut dengan refinement atau perubahan hukum yang pada akhirnya memastikan bahwa negara Indonesia itu bersandarkan pada negara demokrasi yang berdasarkan aturan hukum atau yang kita kenal dengan demokratis sekaligus negara hukum yang berdasarkan demokrasi atau konstitusional demokrasi yang akhir-akhir ini sering dipertanyakan keabsahannya, terutama pasca putusan 90, kemudian beberapa hal lain yang tentu kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry Absari, legitimasinya sudah dipertanyakan. Jadi menurut narasumber bagaimana terkait hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufan, saya dosen di ISIP Universitas Andalas sama dengan Diri. Lalu saya juga sedang meneliti untuk riset doktoral. Saya hadir di sini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di MK hari ini. Kemarin saya mendengar langsung dari Yusril, Otikalitis, kemudian Hotman Paris yang seolah menertawai proses MK, yang mengatakan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh dari yang dikemukakan oleh 01 maupun 03 itu hanya narasi, tapi tidak ada bukti, ini pembuktian. Tentu saja karena proses hukum kita itu sangat otomatis, kita harus membuktikannya bahwa KPU melakukan DSM. Jadi pertanyaan saya adalah apakah tidak lebih baik kita melibatkan gerakan masyarakat sipil untuk mendorong proses yang berkeadilan di MK, mengawal proses di Mahkamah itu seperti reformasi korupsi kemarin, kita melibatkan mahasiswa dan semua organ-organ sipil untuk bisa mengawal proses ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mungkin meminta pertimbangan para pakar-pakar hukum yang bisa melihat hukum yang diberi keadilan yang melampaui hukum yang normatif, hukum yang di ekonomi politik, meminta pandangan-pandangan pakar hukum dari UGM, dari UI, atau mungkin dari lain misalnya, atau dari SOAS misalnya, untuk memberikan pandangan-pandangan hukum yang lebih sosiologis dan ekonomi politik untuk MK dalam mengambil keputusan. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang akan lalu saudara pilih bahwa liberal presiden misalnya hal ini bisa menjadi faktor utama untuk melihat hukum lebih progresif, membuktikan bahwa beliau bisa terjadi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau baik, sudah ada 3 pertanyaan dan 1 pertanyaan melalui Zoom. Karena ada pertanyaan yang langsung ke Pak Ahmad, kita minta ke Pak Ahmad dulu untuk menanggapi ya. Terkait dengan tadi pertanyaannya, bagaimana melihat kinerja Bawaslu sekarang? Apakah benar banyak pembiaran karena Wapres 02 sering dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu? Mungkin kepada Pak Ahmad. Terima kasih. Dan yang saya dengan utamanya terkait dengan yang kita katakan kepada komentar tidak hanya sebagai keluar dari posisi sebagai mahkamah kehormatan yang ini harus lebih lanjut dan ini
kurang progresif daripada formal dan tidak jauh melihat akar persoalan dari laporan itu sendiri, sehingga hanya semua kesimpulannya tidak ditindaklanjuti karena tidak meningkat materi yang sudah biasa. Dan kalau kita dengan kemarin keterangan dari Bawaslu dan semasa itu, ini adalah kurang optimal dan saya kira tidak sebagai ketentuan normatif. Beberapa hal misalnya kalau di awal misalnya, sebetulnya menurut saya misalnya pelanggaran kami itu masalah proyek PG juga ada satu pun ya proses pada kita melihat sebetulnya banyak laporan atau manusia. Jadi bagian dari tidak lanjut Bawaslu di soal kami berpikir tidak hukum yang baik. Jadi pelanggaran dan pidana kami yang dibuat dan itu sebagai satu contoh untuk mengukur parameter bagaimana kinerja Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hukum ya yang berikutnya apakah kemudian putusan-putusan Bawaslu ini hanya nanti akan diambil atau oleh mahkamah atau akan bisa kalau melihat ada beberapa yang putusan artinya itu tidak sampai mahkamah karena memang sudah ambil waktu itu dengan penantangan. Tetapi apakah ini kemudian semua apa yang dinyatakan diputuskan Bawaslu dan tidak tertib dan diikuti kembali diambil saja sebagian dari pertimbangan hukum. Jadi sekarang proses dari proses saya nanti saya nanti momentum mahkamah berusaha menguji kembali ada beberapa hal-hal yang sudah diputus oleh Bawaslu, tetapi itu menunjukkan rasa keadilan di dalam proses pemilu. Jadi sekali lagi Bawaslu lebih memang banyak pada ketentuan normatif dan progresif dalam penanganan di pemilu 2024. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Pak Anak atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan buka ke Mas Ibnu. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang terakhir offline terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat gitu ya. Dan kemudian bagaimana peran masyarakat sipil. Yang pertama, masyarakat sipil ini kan dalam proses pemilu 2024 sudah terlibat juga. Banyak koalisi masyarakat sipil yang melakukan pengawalan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Misalkan kami di Yayasan JBK bersama dengan ICW dengan teman-teman terduga berkoalisi misalkan di Beta Pesta Pemilu. Kemudian juga ada NGO lain yang juga berkoalisi terkait misalkan netralitas ASN dan lain-lain. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran masyarakat sipil di MK gitu, di dalam proses hukum acara di MK. Apakah peran masyarakat sipil itu hanya berhenti di Bawaslu? Misalkan masyarakat sipil yang di kami, misalkan di daerah itu, apakah hanya cukup di proses pelaporan di Bawaslu saja? Atau misalkan melakukan proses-proses pelaporan di DKPP karena terkait dengan pelanggaran etik, apakah kami gitu misalnya yang juga sudah menemukan banyak kecurangan, misalkan di data kecurangan kami banyak menemukan kecurangan yang ada dan kemudian juga tidak direspon oleh Bawaslu, tetapi kami tidak punya di dalam hukum acara itu kami tidak punya kewenangan untuk masuk di sana gitu. Yang paling memungkinkan adalah apakah kami juga akan dipanggil oleh mahkamah untuk misalkan ketika kami dianggap penting. Menurut kami ini adalah advokasi lanjutan yang seharusnya PMK yang mengatur terkait dengan penyusunan hasil Pilpres ini juga bisa melibatkan masyarakat sipil. Saya melihat
melihat PMK 4 2023 terkait dengan bagaimana pedoman keuntungan ini di bagian para pihak itu disebutkan di ayat 2-nya. Ini adalah pihak lain gitu ya, dan pihak lain itu disebutkan adalah Bawaslu dan pihak lain yang ditentukan oleh sebagai pemberi keterangan. Menurut saya khususnya secara pribadi, menurut saya adalah pihak lain yang ditentukan oleh untuk sebagai pemberi keterangan itu selain dari misalkan instansi-instansi terkait, misalkan Kemensos dan lain-lain, masyarakat sipil dalam hal ini juga bisa menjadi pihak lain yang ditentukan sebagai pemberi keterangan. Itu yang pertama, karena masuk pada subjek dia adalah para pihak. Akan tetapi di bagian alat bukti, MK memasukkan pemberi keterangan itu harus diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya pihak lain itu hadir, pemberi keterangan itu hadir atas inisiatif dari MK gitu ya. MK melihat bahwa ini ada urgensi untuk dihadirkan, maka harus dihadirkan pihak lain ini. Tetapi kami memandang sebaliknya. Menurut kami masyarakat sipil yang sebenarnya sudah terakreditasi oleh Bawaslu misalkan ya, sudah terdaftar di Bawaslu, kemudian juga menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan pemilu, juga memiliki kanal seharusnya yang itu bisa menjadi keterangan, pemberi keterangan, dan kemudian bisa menyampaikan itu di Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Karena itu adalah salah satu cara juga untuk mengawasi atau check and balance dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Misalkan ketika kami melakukan pelaporan ke Bawaslu, ada hal yang sangat unik dan kemudian baru kami temukan. Itu hanya disebutkan satu frase saja, yakni adalah tidak memenuhi unsur. Tidak disebutkan sama sekali unsur apa yang tidak kami temui. Misalkan Bawaslu menyatakan tidak memenuhi unsur formil atau material. Misalkan dalam hal formil dan material kami sudah mempelajari dari peraturan Bawaslu. Misalkan tempatnya di mana, siapa pelakunya, itu sangat jelas. Misalkan di tempat kami melakukan money politik di Bandung itu, kemudian cuitan akun Menhan yang sangat jelas, dia ada hashtag Prabowo Gibran, bahkan kementerian juga sudah menyatakan bahwa ada kejadian itu dan minta maaf, tetapi oleh Bawaslu dinyatakan misalkan tidak memenuhi unsur materi. Tentu ketika masyarakat sipil bisa terlibat di sana, bisa menjadi salah satu penyeimbang bahwa apakah yang disampaikan misalkan oleh Bawaslu tadi malam itu juga benar di mata masyarakat sipil. Oleh karena itu menurut saya ini adalah advokasi panjang yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil. Terima kasih Mas Ibnu. Selanjutnya mungkin Bang Fadli ini terkait dengan pertanyaan apa kira-kira hal yang bisa menjadi alat bukti dan menggugat kebijakan hakim MK dalam perkara kali ini. Ya, kalau soal alat bukti, saya kira alat bukti surat dan keterangan para pihak sudah di tangan MK, dan tentu nanti tinggal dilihat proses pembuktian selanjutnya kita akan dilakukan mulai pekan depan. Misalnya pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan juga misalnya nanti kalau terdapat beberapa alat bukti surat atau keterangan yang sudah diberikan itu mau dikonfirmasi di persidangan untuk diperiksa kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain, itu juga sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya yang menjadi dalil utama itu adalah terjadi praktik kecurangan dalam proses kampanye oleh pasangan 02 dengan pemanfaatan dan politisasi bansos misalnya, kan dijawab oleh lawyernya Prabowo ya. Bagaimana mungkin bansos yang kemudian menjadi program pemerintah harus dihalangi untuk kepentingan masyarakat dengan tuduhan dipolitisasi dan lain sebagainya.
Nah, problemnya kan tidak sesederhana itu, dan itu juga pernyataan itu berpotensi juga menimbulkan misinformasi di masyarakat. Bansos itu sah-sah saja sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah bantuan sosial itu dipolitisasi sedemikian rupa, diberikan oleh pejabat-pejabat atau kontestan pemilu untuk kepentingan peserta pemilu. Itu yang jadi soal. Dan pertanyaannya, apakah itu ada larangannya dalam undang-undang pemilu? Ada. Jadi kenapa itu dipersoalkan oleh publik, oleh pemantau pemilu, dan juga oleh para pihak di proses PHPU di MK? Karena tindakan mempolitisasi bansos itu melanggar undang-undang pemilu. Ada di dalam ketentuan undang-undang pemilu itu larangan kepada pejabat negara untuk tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan yang menguntungkan peserta pemilu. Apakah tindakan Jokowi bagi-bagi bansos di mana-mana dengan terus mengasosiasikan dirinya, dia adalah bapaknya Gibran, itu tidak menguntungkan Gibran? Nah, itu yang harus diuji di Mahkamah Konstitusi. Kenapa mesti presiden yang membagikan bansos? Kenapa tidak dinas sosial setempat saja? Kenapa harus Zulkifli Hasan yang membagi-bagikan bansos, lalu kemudian diiringi dengan narasi ini bansos dari Pak Jokowi, kalau nanti tidak orang yang mendukung Pak Jokowi dipilih lagi, ya akan hilang dan sebagainya. Selain membodohi publik, membodohi pemilih, ini melanggar undang-undang pemilu. Nah, makanya ini dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kemudian pernyataan Profesor Yusril, misalnya pernyataan Oto Hasibuan yang mengatakan isi permohonan itu baru narasi tanpa bukti, ya memang pembuktian di proses pola persidangan belum dilakukan. Kan baru hari Senin dan hari Selasa pembuktiannya. Yang namanya argumentasi permohonan pasti isinya narasi. Argumentasi permohonan pasti narasi isinya. Tapi narasi itulah yang nanti akan diuji apakah itu didukung oleh alat-alat bukti yang verified dan punya nilai pembuktian. Itu yang nanti diuji di pembuktian dalam proses persidangan di minggu depan. Seingat saya untuk 01 itu diberikan kesempatan hari Senin menghadirkan saksi dan ahli, ya. 03 itu hari Selasa ya Pak Bibit ya. Jadi memang diberikan satu hari kepada pemohon untuk menguji setiap narasinya, setiap argumentasinya, setiap dalil permohonannya itu akan diperiksa, akan diuji keabsahannya dengan kesaksian, akan diuji keterhubungannya dengan alat-alat bukti yang lain yang mereka ajukan. Jadi boleh saja melakukan pembelaan tidak apa-apa, tapi justru jangan sampai menimbulkan disinformasi juga di ruang publik. Ini yang juga pastinya jadi atensi penting bagi para pihak yang melakukan proses atau para pihak yang bersidang di Mahkamah Konstitusi. Terakhir, apakah ada ruang atau ada kesempatan bagi hakim MK untuk mengabulkan persoalan-persoalan atau permohonan yang diajukan para pihak? Menurut saya peluangnya ada. Apa variabel yang mendukung itu? Ya tadi sebagian sudah disampaikan, tapi ada konfigurasi hakim yang berubah, ada dalil-dalil kecurangan yang disampaikan, yang itu bukan hanya disampaikan di ruang persidangan saja. Tadi Mas Ibu sudah katakan, sudah banyak praktik curang itu yang dilaporkan ke Bawaslu, dan tadi Pak Pak juga katakan Bawaslu terlalu normatif. Masa iya orang sudah ribut soal verifikasi partai, mereka katakan mereka tidak menemukan apa-apa. Oke lah, tidak menemukan apa-apa ketika melakukan pengawasan karena mungkin capean gitu ya. Tapi ini kan sudah muncul di media, sudah dilaporkan oleh masyarakat ke DKPP, sudah didiskusikan di mana-mana. Kenapa tidak misalnya diminta jajaran Bawaslu memeriksa dan menilai lagi proses verifikasi itu? Dan betul tadi kata Mas Ibnu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu kemudian di-stop hanya dengan semudah mengatakan tidak memenuhi unsur formil dan materi. Unsur materi formil yang mana yang jadi itu jelaskan kepada masyarakat.
Tanggung jawab Bawaslu itu sebagai institusi negara yang punya fungsi pengawasan dan penegakan hukum kan menjelaskan hasil pengawasannya apa saja. Bahkan kalau sudah ada laporan dari masyarakat, kalau itu tidak ditindaklanjuti, kurangnya di mana? Kalau kurangnya Anda cari lagi dong, karena Anda punya aparatur sampai ke level TPS. Nah ini yang menurut saya ruangnya mesti diuji di Mahkamah Konstitusi. Itu Mas Eko. Terima kasih Mas Fadli. Jadi emang ya kayak itu emang isunya mulai konsen ya. Iya. Tanya malah konsen ya. Oke, mungkin berikutnya Mbak Bibi ada pertanyaan dari bagian harian Kompas. Jika melihat hukum acara pemeriksaan yang singkat, saksi dibatasi dan sebagainya, seberapa besar harapannya MK bisa mengoreksi proses pemilu yang dianggap tidak berhasil? Yang kedua, soal bukti-bukti untuk dalil yang diajukan oleh para pemohon, apakah film berpivot bisa jadi bukti? Karena di situ ada banyak paparan soal dugaan kecurangan pemilu. Terima kasih. Mungkin bagi dan Novel bisa menanggapi pertanyaan. Oke, tapi saya menanggapi yang lain juga ya. Jadi kalau pertanyaannya pertanyaan pertama sama ketiga tadi ya, saya mau memulainya dengan begini. Pertama-tama memang kita harus memahami dulu konteks dari legal battle ini. Ini teman-teman ini kalau misalnya lihat pertandingan tinju tuh kan pas konferensi pers awal tuh dihadapkan terus celaan gitu tuh. Nah bayangkan itu yang terjadi sebenarnya sekarang. Jadi teman-teman juga jangan merasa bahwa mereka adalah pembawa kebenaran. Enggak, mereka pembawa suara klien. Itu dulu tuh ya. Jadi jangan kacaukan dulu. Mereka lagi side war. Jadi kalau misalnya ada yang melempar isu itu cuma narasi, ada yang melempar isu cengeng, ada juga kan? Saya tuh aduh gimana ya? Saya bling ya, yang bling. Iya, ada lah pokoknya macam-macam. Yang kan kalau misalnya dilihat dari latar belakang mereka pun kita bisa melihat apa sih peran mereka di situ. Apakah mereka misalnya orang-orang yang memang terbiasa berperkara di soal-soal ketatanegaraan, Hotman Paris, OJK Litis. Apakah mereka ada di situ untuk substansinya atau untuk side war dan influencing people? Karena mereka memang influencers. Coba aja track pandangan mereka sendiri dalam konteks pemilihan ini. Nah, jadi saya mau ngasih konteks itu dulu ke teman-teman bahwa yang sekarang terjadi adalah side war. Jadi jangan melihat mereka sebagai pembawa kebenaran yang sedang beradu argumentasi secara logis, tapi mereka sedang melakukan tugas-tugas mereka untuk kliennya. Nah, jadi kita dan harus dipahami juga tidak hanya kita warga negara biasa yang bisa pindah-pindah lingkungan, ya kan? Pasti ada yang dulu milihnya Jokowi, sekarang benci banget sama Jokowi dan seterusnya. Tapi kan advokat juga begitu, ya kan Mas Dewi? Ada yang alasannya konsistensi prinsip, bukan orang. Jadi bukan soal Mas Dewi dulu membela Prabowo, sekarang tidak membela Prabowo lagi. Menurut saya pasti konsistensi prinsip. Bukan orang, pasti ada yang dilihat yang saya masih percaya integritasnya Mas Dewi. Tapi ada juga yang alasannya uang, itu juga nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi konteks itu mesti kita baca sehingga saya ngasih konteks itu untuk menanggapi soal penanya ketiga tadi soal yang hanya narasi itu. Karena persis dalam untuk tujuan membela kepentingan klien, mereka harus merendahkan serendah mungkin permohonan dari lawannya. Dibilang cuma narasi lah, dibilang cengeng lah. Kemudian Mas Gibrannya sendiri tadi ceritakan ikut-ikut, katanya nanti dilawan terus nih sampai menang. Itu kan cara-cara untuk merendahkan, karena secara substansi memang belum bisa dibantah karena pembuktian baru mulai hari Senin. Gitu. Jadi itu juga yang mesti ditangkap oleh kita semua. Dalam sebuah proses pengadilan seperti ini, memang kita nggak bisa seperti komentator bola, tapi kita harus lihat dulu proses pembuktiannya, karena setiap dalil yang didalilkan dalam permohonan pemohon dua-duanya harus bisa dibuktikan untuk meyakinkan hakim untuk mengabulkan petitum dari masing-masing pemohon. Nah ini pembuktiannya aja belum mulai, jadi mereka memang side war. Nah,
tadi kan pertanyaan ketiga juga bertanya soal apakah tidak lebih baik kita melibatkan gerakan masyarakat sipil. Benar, nah sebenarnya pandangan-pandangan hukum itu akan ada, yaitu dari ahli. Makanya ada saksi itu biasa ya, saksi fakta yang melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami, itu saksi. Kalau ahli dia memberikan opini berdasarkan pengetahuan dia. Makanya dijatahkan oleh MK 19 untuk 2 pemohon. Katanya terserah saksi berapa, ahli berapa, pokoknya total harus 19 saja. Nggak boleh lebih dari itu. Nah itu kan persoalannya. Apakah mau bagi-bagi antara 01 sama 03? Misalnya ya, apakah itu adil kemudian? Misalnya. Tapi, jadi nanti ada sebenarnya pandangan-pandangan hukum itu. Tapi terbatas, itu yang jadi masalah. Nah catatan kedua soal gerakan masyarakat sipil, sebenarnya beberapa pihak, salah satunya adalah 303 akademisi, itu sudah memberikan yang namanya amicus curiae, alias sahabat peradilan. Itu adalah praktik yang lazim, tapi memang untuk PHPU Pilpres baru kali ini. Benar baru kali ini kan ya? Untuk amicus, ya. Untuk Pilpres ya. Tapi kalau untuk kasus Ahok, dulu amicus banyak. Kasus Haris dan Fathia itu banyak sekali. Kami itu maksudnya karena masyarakat sipil ngasih amicus satu-satu, amicus briefnya. Nah, yang sekarang itu sudah satu memasukkan 303 akademisi. Kemarin yang memberikan langsung itu Prof. Luciawati Irianto, kalau teman-teman nanti mau membaca, sama Mas Ubed Ubedillah Badun. Tapi dia mewakili 301 akademisi lainnya. Dan saya kemarin ketemu sama teman-teman Top Gun di pendukungnya, kebanyakan pendukungnya Pak Ganjar ya. Top Gun katanya juga masukin amicus. Tapi saya nggak tahu, saya nggak lihat di berita. Tapi kemarin saya ketemu sama salah seorang orang Top Gun, dia bilang, oh kami juga masukin amicus mbak. Jadi kalau misalnya gerakan masyarakat sipil mau dilihat secara substantif, mungkin itu salah satu bentuknya. Kalau demo-demo, saya kira dalam titik ini justru masyarakat sipil inginnya memberikan masukannya substantif. Kita biarkan yang demo para pendukung masing-masing. Karena kalau teman-teman meliput kemarin kan sudah ramai juga gitu ya. Nah kemudian jadi kalau pertanyaan pertama tadi, apakah sepakat dengan anggapan bahwa MK tidak hanya mahkamah kalkulator? Ya jelas sepakat. Yang perlu diklarifikasi adalah sebenarnya istilah mahkamah kalkulator itu tuh gara-gara dulu ada pasal 158 Undang-Undang Pilkada 10/2016 yang bilang bahwa harus ada bedanya antara 0,5 sampai 2% baru seorang peserta pilkada boleh mengajukan PHPU pilkada ke MK. Nah, tapi itu juga sudah banyak didalilkan sebaliknya. Gitu. Jadi, saya mau balik ke istilahnya aja. Tentu saja kami tidak setuju dengan itu. Karena bahkan kalau kita lihat pemilu konstitusi pasal 24C itu kan dikatakan Mahkamah Konstitusi berwenang dan seterusnya dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, hasil pemilihan umum itu kan tidak bisa dibaca semata-mata sebagai persentase, apakah 58,6%, apakah 16%, tapi harus dibaca hasil itu dalam proses apa yang mempengaruhi hasil. Nah, itu yang harus dibaca dan itu sebenarnya sudah dibaca juga oleh MK sendiri sejak perkara-perkara pilkada yang sudah banyak dibahas. Cuma masalah istilah mahkamah kalkulator ini di tiap pilpres pasti akan selalu muncul untuk menjadi narasi perlawanan. Supaya jangan fokus di hasil tapi fokus di proses karena hasil pasti dipengaruhi oleh proses. Nah, kemudian soal penemuan hukum ya, betul, saya juga setuju. Jadi makanya saya silakan kalau teman-teman nanti pas nulis, kemudian muncul misalnya ada pihak-pihak yang terutama tentunya dari pihak termohon maupun pihak terkait ya, yang menarasikan misalnya bahwa nggak ada tuh dasar hukumnya, misalnya gitu ya. Nah, saya selalu kalau misalnya ditanya seperti itu nggak ada dasar hukumnya, saya bilang ini MK loh. MK itu memang punya atau hakim, kalau kami nih orang-orang yang belajar hukum justru belajar bahwa hakim salah satu tugasnya adalah melakukan penemuan hukum atau fact finding tadi. Jadi
Nggak bisa kita bilang karena nggak ada dasar hukumnya maka nggak bisa diterima. Nggak boleh. Hakim dilarang menerima perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Itu ada dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan prinsip seluruh dunia juga begitu. Makanya walaupun kita civil law, tapi kita tetap mengakui bahwa namanya peran hakim adalah melakukan penemuan hukum. Jadi seandainya mau, makanya tadi saya mendorong, seandainya hakim mau bilang kami kesampingkan dulu pasal dulu ya pasal 50, sekarang pasalnya saya lupa, pasal yang mengatur 14 hari. Itu boleh nggak? Boleh. Ini hakim, MK lagi, dan mereka pernah melakukan pada tahun 2003. Jadi kemudian misalnya ada yang bilang nggak mungkin, ini kan harus yang dipersoalkan hasil. Kalau MK mau, boleh MK melakukan penemuan hukum itu. Nah, jadi itu yang harus kita pegang. Jadi jangan batasi dulu justru secara legalistik betul, karena yang kita bicarakan justru sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, dan saya ingin menambahkan Pak Abhan tadi soal peran Bawaslu. Menurut saya menyerahkan TSN sepenuhnya, saya setuju dengan Pak Abhan, tapi menambahkan bahwa menyerahkan TSN sepenuhnya di Bawaslu juga pemahaman yang keliru loh. Coba teman-teman perhatikan, pasal yang menjelaskan TSN itu kan sebenarnya 463 sama 460 ya, dalam konteks kebawasluannya, tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Menurut saya dengan bobot dugaan kecurangan yang terjadi pada tahun ini nggak masuk kategori seperti yang diatur dalam 460 dan 463 yang terkait dengan wewenang Bawaslu. Jadi MK sangat bisa mengambil alih seperti yang tadi Pak Abhan bilang. Nah, terakhir soal dirty vote ya. Kalau menurut saya sih gini ya, nanti mungkin udah Ferry punya jawaban yang mungkin saja berbeda. Tapi dirty vote itu kan sebenarnya cara kami untuk menceritakan kembali dengan frame yang mudah-mudahan lebih bisa dipahami untuk menceritakan bahwa ada dugaan kecurangan yang luar biasa. Yang sekarang dalam bahasa hukumnya TSN. Tapi kan dulu itu nggak dibaca. Tapi kalau teman-teman lihat informasi yang kami jahit dan kami presentasikan itu kan sebenarnya nggak ada informasi baru. Jadi masalah bisa atau tidak, menurut saya sih kalau saya jadi advokatnya 01 atau 03, rugi aja kalau mau ngasih film dirty vote buat alat bukti, mendingan langsung ke film-filmnya karena kami semua mengutip dari sumber-sumber yang sudah beredar di masyarakat atau langsung menghadirkan saksi ataupun ahli yang terkait dengan itu. Kalau filmnya kan sudah bisa dibaca dengan luas, jadi nggak ada yang baru. Tapi dirty vote itu gunanya lebih banyak pendidikan politik untuk publik yang selama ini didera tsunami informasi. Jadi perlu ada presentasi yang menyeluruh tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi pada demokrasi kita yang rusak ini. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Didi. Ayo Pak Ferry Amsari, silakan bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Mas Lako. Pertama soal provinsil menawarkan argumen 0103. Silahkan berantem. Ya biasa aja saling menertawakan kalau saya lihat ya. Masing-masing punya style sendiri. Tapi yang lucu dari argumentasi provinsil itu adalah kalau memang argumentasi 0103 itu lemah, kenapa juga diajak lawyer-lawyer berbiaya mahal? Ya sudah aja sendiri. Itu lebih mahal. Mahal, ya maksudnya dia udah mahal, ditambah lebih mahal. Ini kan menunjukkan ada jangan-jangan kekhawatiran bahwa argumentasi itu solid, menunjukkan ada permasalahan luar biasa di pemilu. Sayangnya Mas Dewi tidak mengajak lawyer lain berbiaya mahal juga. Saya pikir ini ya sebenarnya kekuatannya adalah bagaimana membuktikan di sidang MK apa yang mereka dalilkan, baik yang mengajukan permohonan maupun yang akan membantah permohonan itu. Nah, saya setuju dengan Pak Minggu kalau semua orang sudah nonton film dirty vote, hakim misalnya ngapain lagi diajukan, tapi yang menambah keyakinan hakim
menurut saya. Alat bukti itu kan tugasnya menambah keyakinan hakim. Kalau seandainya 01, 03 punya alat bukti lain yang menambah keyakinan hakim, bagi saya itu baik. Menambah keyakinan hakim bahwa penyelenggara tidak benar, menambah keyakinan hakim bahwa Presiden Joko Widodo memang cawe-cawe, misalnya dengan menjadikan dia saksi, masih maksa. Ya, itu soal meyakinkan hakim. Dan bagi saya pertarungan sesungguhnya ya bisa dialat. Kita tidak bisa menebak arah apa sesungguhnya hakim. Jadi Mas Fandi coba menghitung ya dengan Pak Dikit, ada hal yang baru. Tapi apa yang ada di hati hakim kita tidak tahu. Oleh karena itu carilah alat bukti yang betul-betul bisa membuat hakim merasa yakin memang ada masalah di pemilu kita. Dan jadi beban pembuktian ya, beban pembuktian itu menurut saya tentu akan menjadi masing-masing pihak. Dan di MK beban pembuktian itu tidak harus kepada pemohon. Beban pembuktian itu bahkan bisa diberikan kepada hakim. Kalau hakim merasa ada yang janggal di hatinya, sementara bukti-bukti yang terkumpul di hadapan sidangnya belum cukup membuat dia yakin, dia bisa mikir bahwa kayaknya kita perlu menghadirkan misalnya penyelenggara pemilu, kita mau tanya betul yang di daerah. Ya boleh. Kalau dia ingin merasa yakin bahwa presiden tidak bersalah, mau mendatangkan presiden, boleh juga. Masih masalahnya. Soal ini kesempatan memperbaiki kredibilitas MK yang beberapa bulan belakang, mungkin tahun belakangan, bobrok. Bagi saya ini satu momen yang sangat penting. Kalau MK ini menolak permohonan ini, lakukanlah dengan cara yang terbaik bahwa memang dalil-dalil pemohon bermasalah. Buktikan dengan putusan. Tapi kalau kemudian memang ada masalah, lalu MK kemudian tidak menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, ya sudah pasti kebobrokan MK akan bertambah, jatuh ke jurang yang terdalam, susah dibangkitkan lagi. Apalagi hanya sekedar ingin menyelamatkan proses penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung. Ini bukan tugas MK. Tugas MK memastikan proses perlindungan konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu betul-betul terjadi. Jadi kalau MK tidak nyaman, KPU pergi dengan ketua umum partai ziarah kemana-mana, sebagai gambaran itu adalah sifat yang tidak mandiri. Ya MK merasa kita patut meragukan pemilu dengan penyelenggara yang seperti ini. Itu sudah titik poin paling penting dalam melihat apakah pemilu berlangsung jujur dan adil. Kita tidak nyaman dengan penyelenggara pemilu yang sudah dihukum sanksi berat terakhir berkali-kali sebagai indikasi ada yang salah dengan penyelenggara pemilu kita, tapi masih bisa menyelenggarakan pemilu. Itu kan artinya bisa berkata ada yang janggal, ada orang disanksi berat terakhir, tapi berkali-kali masih hidup ya. Itu kan janggal. Harusnya hakim mengoreksi hati nuraninya jika dia tidak merasa itu sesuatu yang masalah. Bagi saya itu masalah besar. Ada orang berkali-kali diberi sanksi berat terakhir. Yang logika di mana saja tidak masuk akal. Ini baru lagi sanksi dan sebelum sidang. Bagi saya juga aneh soal PKPU. Gitu. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau ketua KPU diberi sanksi soal PKPU yang tepat, pertanyaannya apakah kemudian ada masalah di soal calon? Nah itu bisa dimaknai begitu ya menurut saya. Jadi memang kredibilitasnya itu ditanyakan. Mengembalikan marwah ini tugas berat. Menjatuhkannya gampang ya. Tinggal tentu saja kepentingan rezim sudah jatuh. Tapi mengembalikan marwah itu tantangannya. Mereka harus meyakinkan orang banyak bahwa ini kebenaran yang harus ditegakkan. Belum lagi ancaman dan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Tidak hanya pada diri hakim, tetapi keluarga hakim itu bisa. Soal teman-teman Kumparan Fadil mengatakan MK Mahkamah Kalkulator.
sehingga mereka urus hasil dan Bawaslu urus TSN. Ini pernyataan sederhana. Emang yang menemukan TSN itu siapa? Rex finding siapa ya? Bukankah itu rex findingnya MK? Kok MK pula dilarang TSN? Kan jadi aneh. MK yang menceritakan dulu namanya di dalam putusan 41 itu STM, karena STM itu kurang menarik ya, kayak nama sekolahan gitu ya. Mereka ganti menjadi TSN dulu, sistematis, terstruktur dan masif STM gitu. Lalu supaya agak lebih cantik jadi TSN. MK yang menemukan itu. Lalu kita bertanya, MK tidak boleh melakukan itu, gimana ceritanya? Harusnya karena itu adalah penemuan hukum MK, maka MK akan menggunakannya selalu sebagai upaya membongkar rasa keadilan. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ferry untuk menutup diskusi media kita pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Bang Fatri, Ahmad, Mas Ibnu, dan juga kawan-kawan semua yang telah bertahan hingga sore hari ini. Mengucapkan terima kasih. Satu kata, semoga demokrasi kita dapat terjaga untuk berpuluh tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita